Shalom, selamat hari Minggu anak semuanya. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Kakak dan bunda berharap adik-adik tetap semangat dan penuh sukacita. Anak-anak, kakak dan bunda mau mengajak anak-anak untuk ikut ibadah minggu hari ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Bunda Emma. Halo adik-adik dan Bunda Ani. Hai Kak Dandi. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 26, bait pertama. Anak-anak, mari nyanyi. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Mungkin yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh keluarganya yang ada di rumah. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135, bait pertama, Sabdamu Abadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tetap urapi setiap kami untuk mendengarkannya, agar bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Bunda Tina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu semangat ya. Nah, hari Minggu ini Bunda akan bercerita firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Bunda ulangi, kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama 1 sampai 11. Tapi Bunda hanya membaca satu ayat saja ya anak-anak. Untuk adik-adik semua, duduk manis, pasang telinga, baik-baik untuk mendengar ya. Bunda mau mulai membaca. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang didapat dibaca oleh semua orang. Nah, adik-adik, judulnya kita hari ini adalah melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat kancil? Siapa juga yang pernah melihat siput? Kancil kakinya ada berapa adik-adik? 2 atau 4? Ya, kancil kakinya ada 4. Kita hitung ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Kancil kakinya ada 4 dan pastinya ia bisa berlari kencang. Dan kancil ini juga dikenal dengan binatang yang cerdik. Dan ia juga suka menolong. Karena itu kancil selalu dipuji teman-temannya. Nah, karena sering dipuji teman-temannya adik-adik, si kancil ini jadi sombong. Dia lupa diri. Sementara siput adalah hewan yang kecil mungil. Ketika dia berjalan sangat pelan dan ia membawa rumahnya kemanapun ia jalan. Nah, suatu hari si kancil bertemu dengan siput. Nah, ketika berhadapan langsung dengan siput,
si kancil bilang sama siput nih adik-adik, "Hai siput, kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku, karena kamu selalu membawa rumahmu kemanapun kamu pergi. Jadi kamu tidak bisa lari kencang, karena pasti berat." Dan kancil pun tertawa mengejek si siput. Sikap kancil ini sudah baikkah adik-adik? Sudah benarkah sikap kancil ini? Tentu tidak, karena kancil menunjukkan sikap yang sombong, seolah-olah dia yang paling bisa berlari kencang. Kancil memuji dirinya sendiri dan mengejek siput temannya. Sikap kancil ini tidak boleh dicontoh adik-adik, jangan ditiru, karena Tuhan tidak suka itu. Nah, seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, Tuhan mau mengingatkan kita melalui Bapak Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Bapak Paulus ini dalam melayani Tuhan di jemaatnya yang ada di Korintus tidak mengharapkan pujian adik-adik, dan tidak mengharapkan juga keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi semua yang dilakukan Bapak Paulus ini untuk kebenaran Injil Tuhan, untuk firman Tuhan, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa meniru sikap Bapak Paulus ini ya. Jadilah anak Tuhan yang siap melayani Tuhan dengan tulus, rendah hati, dan tidak suka merendahkan orang lain. Seperti gambar ini. Anak ini menghina temannya. Mungkin anak ini belum bisa melakukan hal yang positif di sekitarnya. Tapi bukan berarti dia berhak untuk diejek. Kalau kita punya makanan, dibagilah makanan kita ke teman kita. Kalau kita menolong teman kita, janganlah menolong dengan bersungut-sungut, tapi tolonglah dengan ketulusan. Jika melakukan kebaikan, jangan suka pamer ya adik-adik. Kebaikan kita ke teman yang lain, malah suka memuji diri sendiri, atau suka mengejek ke orang lain. Kita tidak perlu mencari pujian atas kebaikan kita yang sudah kita buat. Kita harus tetap rendah hati sambil terus berbuat baik. Tuhanlah yang melihat perbuatan kita dari surga. Iya, dari mana adik-adik? Dari surga. Ingat ya adik-adik, setiap kebaikan yang kita lakukan, lakukanlah dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati. Karena semua itu demi menyenangkan hati siapa adik-adik? Ya, demi menyenangkan hati Tuhan. Semangat melakukan kebaikan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat matahari yang tersenyum. Kita bisa minta tolong mama papa untuk menyiapkan bahannya dan mengguntingnya ya. Kita siapkan kertas karton yang seperti ini, warna apapun, coklat atau putih. Lalu kita buat buletan kayak gini, kepala. Terus kita gunting sama kartonnya, jadi ukurannya sama. Kemudian kita buat sinarnya kayak gini. Di print bisa atau digambar bisa. Kemudian caranya seperti ini adik-adik. Kita tempel begini. Kemudian kepala ini kita tempel juga. Nah, jadinya seperti ini. Kalau adik-adik punya stick es krim, bisa tempelkan begini. Nah, jadilah matahari yang tersenyum, seperti Tuhan tersenyum melihat adik-adik, kakak bunda semua berbuat baik. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik dan aktivitas minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 238, Yesus Kristus Sahabat Kita. Yesus Kristus sahabat kita, kita diselamatkan dari dosa, kita dikasihinya terus. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, olehnya kita
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami ingin mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, dapat membimbing adik-adik kami ya Tuhan, agar kelak dapat menjadi pemimpin yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan pusat hingga ke daerahnya, terkhusus Pulau Bali ini ya Tuhan, yang di tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau cepat pulihkan ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bertemu kembali pada Pelkat PA Bali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk para pendeta, para majelis. Kiranya Engkau Tuhan dapat memberkati kami ya Tuhan dalam kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam-Mu di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan cukupkanlah mereka dalam segala hal ya Tuhan. Hanya ini ya Tuhan, doa yang kami dapat sampaikan ya Tuhan, yang kami landaskan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait yang ketiga, hidup kita yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membawa persembahan kita. Anak-anak boleh menitipkan lewat papa dan mama untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus boleh berkenan, Tuhan Yesus memberkatinya untuk kami pakai di dalam pelayanan-Mu untuk memuliakan nama-Mu.
Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau mau memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita ucapkan dengan bersama-sama ya. Bunda hitung 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.